Oh, udah jam 10:07 Kak, kayaknya kita mulai aja deh sekarang. Waktu dan tempat aku persilakan Kak Popi. Baik, terima kasih Fihan dari Pahamify. Aku izin ya untuk menggunakan waktu ini. Aku izin share screen. Oke, halo selamat pagi menjelang siang nih Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau seminar pertama untuk saya ya Fihan ya gitu. Nanti Iya betul. depannya minggu-minggu depan insya Allah masih ketemu sama saya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir nih. Semoga masih tetap semangat dan masih tetap ceria gitu ya, walaupun udaranya mendung-mendung gimana gitu ya, nggak apa-apa kalau misalkan sambil rebahan, kalau misalkan sambil masih tidur-tiduran di kasur gitu. Yang penting ilmunya masuk, yang penting informasinya masuk. Hari ini kita mau ngapain sih? Nah, sesuai yang sudah dibicarakan nih, yang sudah diinformasikan sama Kak Fihan, hari ini saya mau membawakan seminar dengan temanya yang menarik banget nih, yaitu bullying ya. Nah, bullying itu apa sih bahasa Indonesianya? Bullying itu bahasa Indonesia perundungan. Perundungan tuh kayak agak-agak gimana gitu ya dengernya. Cuma emang kayak kita familiarnya lebih ke bullying. Oke, sekarang saya mau share screen terlebih dahulu. Ya, ini sorry ya kalau backgroundnya ada piano-piano, itu suami saya lagi main. Ya, hari ini kita mau ngomongin tentang bullying atau perundungan. Jadi bullying itu bahasa Indonesianya perundungan. Jadi kalau misalkan kayak agak asing gitu ya, memang cukup asing nih bahasa Indonesianya nih, tapi nggak apa-apa. Kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Untuk teman-teman, biasanya kalau misalkan sama adik-adik, saya membolehkan mereka memanggil apa aja, mau manggil Kak, Mbak, Dok, gitu ya. Terserah juga Bapak Ibu kalau misalkan nantinya mau bertanya, mau manggil saya Kak, Mbak, Dok, atau apapun terserah senyamannya saja. Gitu. Yang penting kita akrab, yang penting kita nyaman nih dua-duanya. Nah, siapa sih saya? Ya, saya itu seorang psikolog kebetulan, jadi S1-nya menempuh di Universitas Indonesia, kemudian saya lanjut ke S2 Psikologi Profesi, ambil di Atmajaya Jakarta. Biasanya sehari-hari itu saya juga bertugas di Pahamify. Mungkin Ibu Bapak udah tahu nih, Pahamify itu aplikasi pembelajaran yang di-download nih sama anak-anak Bapak Ibu gitu ya, untuk membantu belajar gitu ya, proses belajar. Itu benar-benar dari proses belajar sehari-hari, UTBK, semuanya ada. Sampai ada fitur yang namanya video konseling dan konseling psikolog gitu ya. Jadi kalau video konseling itu si anak-anak itu bisa baca atau bisa lihat misalnya apa aja sih tema-temanya, kayak misalnya di layar Bapak Ibu nih ada nih, saya lagi ngomong tentang kecemasan menghadapi ujian. Jadi tema-temanya itu di video konseling Pahamify ada banyak banget, ada tentang sekolah, tentang keluarga, tentang lingkungan, tentang diri sendiri gitu. Jadi di Pahamify selain belajar juga ada yang namanya video konseling gitu. Jadi teman-teman, anak-anak Bapak Ibu itu semuanya bisa seenggaknya tahulah permasalahan hidupnya itu kira-kira apa sih, gimana sih cara mengatasinya. Nah, kalau ternyata mereka kayaknya kurang puas nih buat nonton video konseling doang, di Pahamify itu juga ada yang namanya fitur konseling psikolog. Itu langsung jadi mereka kayak mesen gitu ya, mesen jamnya mereka tentukan sendiri, harinya mereka tentukan sendiri. Terus nanti ketika sudah jamnya nanti akan saya hubungi melalui WhatsApp atau melalui Line gitu. Biasanya sih anak-anak mereka dibebaskan ya oleh Pahamify mau ngasih nomor WhatsApp-nya atau ngasih nomor lainnya. Jadi di Pahamify itu lengkap banget, selain belajar juga ada yang namanya fitur konseling psikolog. Nah, selain itu di Pahamify saya juga ngisi berbagai artikel nih. Biasanya ada yang kayaknya aduh nggak ada kuota Kak kalau misalkan nonton video gitu ya. Atau biasanya aduh aku kayaknya anaknya lebih suka baca. Nah, tenang aja, di Pahamify, di blog Pahamify itu juga ada yang namanya artikel-artikel tentang kesehatan mental. Jadi teman-teman, anak-anak, Bapak Ibu itu jangan khawatir kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan dalam diri yang kayaknya agak nggak enak nih kalau misalkan diomongin sama orang tua gitu ya, atau misalnya kayaknya agak nggak enak nih diomongin sama teman sendiri. Nah, itu bisa langsung aja ke Pahamify, semuanya all in one udah di dalam situ. Selain itu, selain bertugas di Pahamify, saya juga beberapa kali mengisi seminar-seminar di Halodoc. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai atau tahu yang namanya aplikasi Halodoc. Jadi Halodoc itu pokoknya bisa konseling ke dokter, bisa ke psikolog. Nah, saya juga bertugas di Halodoc. Terus kemudian mungkin nih Bapak Ibu kayaknya pernah lihat nih Mbak Popi di mana gitu ya, kayak pernah tahu gitu. Nah, mungkin kita pernah ketemu secara nggak langsung nih dari layar televisi Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan ternyata kadang saya rambutnya panjang, kadang saya rambutnya pendek, atau kadang pakai
langsung gitu ya. Karena memang sesuai dengan tuntutan profesi ya, saya ngomongnya di mana, ngasih seminarnya di mana aja gitu. Jadi sepertinya kalau misalkan nanti di jalan kita ketemu di mall gitu, nggak apa-apa, kita kenalan aja, kita ngobrol aja. Mau nanya-nanya silahkan banget. Sekian perkenalan dari saya, kita lanjut langsung ke materi selanjutnya. Sorry, manual ya ternyata. Oke. Nah, ini saya benar-benar prihatin deh. Ini benar-benar bikin apa ya, pas nge-searching gitu ya, searching bullying di Indonesia gitu. Banyak banget ternyata berita-berita tentang korban bullying di berita yang kayaknya di media cetak maupun di media elektronik, tapi karena agar lebih mudah saya ambil dari media-media elektronik. Itu mulai dari namanya anaknya itu dibully, terus cedera gitu, terus habis itu sampai bagian tubuhnya ada yang patah lah, ada yang sampai meninggal, itu ternyata terjadi di Indonesia gitu ya. Ternyata nggak cuma kasus-kasusnya kayak kita dengar bullying itu di luar negeri aja gitu ya, kayaknya di sekolah luar negeri itu sadis-sadis senioritas, tapi ternyata di Indonesia juga ada Bapak Ibu gitu ya. Mungkin deket banget sama kita nih, tapi ternyata kita nggak sadar kalau ternyata itu adalah perilaku-perilaku bullying gitu ya. Nah, kita berdoa bersama-sama, kita berharap jangan sampai deh anak-anak Bapak Ibu gitu ya jadi korban bullying, amit-amit gitu ya. Karena apa? Karena kalaupun mereka tidak mengalami bullying secara fisik, tapi secara mentalnya itu benar-benar akan kebawa sampai entah nanti dia kuliah gitu, atau misalnya nanti dia berkeluarga, itu benar-benar traumanya tuh sekecil apapun bullying itu benar-benar berpengaruh banget sama yang namanya mental anak gitu ya. Dan biasanya nih yang bikin sebel, yang bikin prihatin, kenapa sih pelaku-pelaku itu kan kadang dipanggil gitu ya sama sekolahnya, dipanggil nih sama guru-gurunya. Alasannya apa sih kamu melakukan seperti itu? Alasannya adalah iseng gitu ya. Sebel banget nggak sih dengernya anak-anaknya udah terluka, traumanya udah sangat mendalam, pelakunya alasannya karena iseng gitu. Nah, ini nih Bapak Ibu yang benar-benar perlu diperhatikan, apakah anak Bapak Ibu ini korban bullying atau bahkan pelaku bullying ya. Nah, pernah nggak sih Bapak Ibu nih melihat gitu ya secara langsung atau misalnya secara tidak langsung atau mendengar gitu ya ada yang namanya teman-teman atau anak-anak gitu ya mengejek atau menjuluki orang lain. Nah, biasanya julukan-julukannya itu kadang kalau misalkan yang pernah saya temui gitu ya, yang kulitnya agak gelap itu disebut Blacky gitu ya. Biasanya itu atau misalnya mohon maaf ya dipanggilnya Jawa gitu. Nah, mungkin sih anak-anaknya ada yang kesannya bercanda-canda aja gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya hati anak-anak Bapak Ibu gimana nih dijulukin seperti itu gitu. Atau misalnya gimana nih rasanya dipanggil kayak gitu ya. Apalagi julukannya tuh biasanya dari SD, SMP, SMA, kuliah itu terus gitu. Mungkin ada nih yang kayaknya ngerasa itu panggilan sayang gitu, itu panggilan geng-gengan, itu panggilan agar mereka diterima di komunitasnya gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasanya duh aku kan kayaknya kulitnya hitam nih, aku kayaknya kulitnya kurang baik nih. Itu ada juga loh ibu bapak yang ngerasa kayak gitu. Atau kadang nih yang di keluarga saya sendiri nih pengalaman, biasanya sepupu-sepupu atau ponakan-ponakan yang kayaknya gemes gitu ya, atau yang lucu-lucu dipanggilnya endut-endut gitu, atau dipanggilnya cabi-cabi gitu. Nah, itu sebenarnya ada sih yang ngerasa kayaknya sayang, tapi ada juga yang ngerasa tersinggung gitu. Nah, jadi kita juga sebagai bapak ibu harus benar-benar ngerasa apa ya, apakah julukan sayang ini, panggilan sayang ini itu termasuk kategori bully ya gitu. Nah, kemudian mencibir atau menyindir orang lain. Nah, ini biasanya udah tahu nih Bapak Ibu biasanya dengar nih kadang-kadang, atau misalnya kakak adeknya tuh nyindir, iya kan kamu orangnya gini, iya kan kamu orangnya gitu. Nah, itu juga termasuk dalam kategori bullying gitu ya. Nanti kita akan lebih lanjut lihat apa aja sih kategori-kategori bullying itu. Kemudian yang paling sering banget nih berpendapat miring tentang fisik orang lain. Karena apa? Karena fisik tuh kayak lebih mudah dilihat, lebih gampang kita lihat. Jadi untuk orang-orang menjuluki kita gitu, atau misalnya mengejek atau misalnya ngata-ngatain gitu ya tentang fisik seseorang, itu kayak lebih mudah karena lebih gampang terlihat gitu. Dan yang ini nih, mengancam orang lain bahkan mantan. Kenapa mantan itu jadi salah satu aspek yang penting gitu ya? Karena di dalam usia anak-anak Bapak Ibu, remaja apalagi gitu ya, itu yang namanya percintaan gitu, kemudian yang namanya sosial, itu tuh benar-benar jadi salah satu value utama. Bahkan mereka bisa lebih nurutin teman-temannya
atau lebih nurutin pacarnya daripada keluarganya, karena itu memang tugas perkembangannya seperti itu gitu ya. Jadi kadang ada nih, kenapa sih kamu lebih senang nurut sama pacar kamu daripada sama mama atau sama papa gitu. Itu secara emosional, secara mental memang tugas perkembangan mereka, value-nya lagi di situ gitu. Jadi memang mereka kayak lebih pengen diterima sama sosial, lebih pengen diterima sama masyarakat gitu. Nah, yang namanya bully itu nggak cuma dari temennya, bahkan ada nih yang dari mantan-mantannya, entah mantannya itu Bapak Ibu ketahui atau mantannya ternyata backstreet gitu ya, misalnya pacaran di belakang. Nah, itu ternyata ada juga loh ancaman-ancaman seperti itu gitu. Jadi kadang seringkali ada klien-klien remaja datang ke saya, dia diancam sama mantannya, tapi dia nggak mau kasih tahu orang tuanya karena orang tuanya nggak tahu dia pacaran gitu. Nah, itu tuh yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Nah, apa sih itu bully, perundungan gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai perundungan, penindasan atau risak gitu ya. Pokoknya suatu bentuk kekerasan, suatu bentuk penindasan yang dilakukan secara sengaja gitu ya. Entah iseng, entah alasannya pengen aja, tapi kalau sengaja itu sudah termasuk dalam kategori bullying gitu ya. Oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat, yang lebih berkuasa, biasanya nih pelaku pembuli itu entah secara fisik dia lebih tinggi atau misalnya lebih besar gitu, atau misalnya secara mental dia kakak kelas gitu misalnya, atau lebih senior gitu, atau misalnya pokoknya dia menganggap diri dia lebih dominan daripada orang lain, lebih punya kuasa daripada orang lain. Biasanya pelaku bully itu seperti itu. Atau biasanya paling kecil aja deh kita lihat di rumah gitu ya, itu dari kakak ke adik gitu, atau kadang dari orang tua ke anak. Nah, itu bisa juga terjadi bully. Jadi bully itu nggak cuma di lingkungan sekolahnya, nggak cuma di lingkungan rumah tangga, tapi juga di lingkungan rumah. Nah, ini harus berhati-hati. Karena apa? Karena sebenarnya tujuan dari bully ini adalah menyakiti atau menekan serta dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Walaupun sebenarnya pelaku bully itu nggak sadar kalau dia melakukan bullying. Nah, yang selama ini kita dengar yang namanya bully itu cuma verbal, cuma yang namanya penggunaan kata-kata atau julukan gitu, atau misalnya kita mencela atau memfitnah, tapi ternyata ada banyak banget nih Bapak Ibu kategori bullying. Gak cuma dari verbal aja, tapi dari fisik. Fisik itu yang benar-benar parah ya, mulai dari dia mukul, nendang, nampar, atau sampai ngeludahin, pokoknya yang benar-benar fisiknya itu udah bersentuhan, itu sudah masuk kategori bullying. Kemudian nih yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan tetangga itu adalah yang namanya bully relasi. Apa itu bully relasi? Jadi biasanya itu hubungan sosialnya itu dilemahkan. Jadi biasanya nih kalau misalkan contoh kecilnya di sekolah, ketika misalnya bikin tugas kelompok, kelompoknya itu nyari teman sendiri, biasanya kan ada gitu ya, kelompoknya mau dipilihin atau pilih sendiri gitu. Nah, biasanya kalau misalkan pilih sendiri, ini ada nih satu anak yang bener-bener nggak ada yang milih, nggak ada yang mau temenan, nggak ada yang mau satu kelompok sama dia, apapun alasannya itu sudah termasuk dalam bullying relasi. Jadi Bapak Ibu juga perlu perhatikan, mungkin Bapak Ibu nggak pernah menemukan anaknya dikata-katain, nggak pernah nemuin anaknya dipukul atau misalnya dilakukan bullying secara verbal, tapi apakah secara relasi, apakah secara hubungan sosial di sekolah atau di tetangga gitu dia dikucilkan, itu boleh ditanya sama anaknya sendiri atau sama guru kelasnya langsung gitu. Apakah kalau misalkan ada tugas kelompok atau misalnya ada main bareng-bareng, olahraga bareng-bareng, nih anak saya sering kali dapat kelompok nggak ya, atau ternyata dia harus sampai akhirnya gurunya yang yaudah kamu masuk kelompok sini aja deh gitu, apa sampai seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu juga harus peka, juga harus perhatikan. Kemudian nih yang benar-benar agak baru nih, bully lewat elektronik atau maya. Biasanya ini nih kita dengar sering kali nih ada yang namanya biasanya tuh artis gitu ya, itu netizennya ngata-ngatain gitu, atau misalnya di Instagram komen-komennya tuh nggak enak gitu, atau misalnya kita dibikin anak Bapak Ibu gitu ya, atau misalnya ada orang lain itu dibikin seperti meme gitu ya, seperti kayak candaan-candaan, atau kalau yang paling kecil tuh biasanya yang pernah saya temui itu jadiin stiker WhatsApp. Nah, itu tuh stiker WhatsApp, ada fotonya misalnya lagi tidur, lagi ngorok gitu ya, terus ada tulisan-tulisannya di sini. Nah, hati-hati Bapak Ibu, itu juga sudah termasuk ke dalam bullying elektronik atau bullying maya gitu ya. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa yang namanya bullying itu bukan cuma di verbal, bukan cuma di fisik, tapi juga di relasi, di hubungan sosial, atau di elektronik atau maya. Pokoknya ketika ada seseorang yang tersakiti atas perilaku seseorang gitu ya, itu sudah termasuk dalam korban bullying.
gitu. Entah pelakunya bilang itu cuma iseng, entah itu pelakunya cuma bilang nggak sengaja. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke dalam 4 kategori ini, gitu ya, apapun alasannya, karena dengan sengaja itu sudah masuk ke kategori bullying. Nah, kemudian ketika nantinya kita bertemu dengan pelaku atau bapak ibu gitu ya, atau misalnya kakak adiknya nih pernah melakukan hal-hal seperti itu, yakin nggak sih bukan pelaku gitu ya? Nah, yang termasuk dalam bully itu bukan cuma pelakunya tapi juga lingkungannya, ya. Ada 3 kategori di sini yaitu assisting the bully. Nah, biasanya ini dia yang nemenin bully gitu ya. Biasanya kayak misalnya ada yang lebih besar senior gitu ya, atau misalnya ada kakaknya lebih besar, dia nemenin nih orang tersebut tuh ngata-ngatain atau misalnya ngeliatin gitu, walaupun dia cuma ngeliatin doang, dia ngediemin aja gitu, dia ngeliatin aja dikata-katain gitu temennya, atau misalnya dia ngeliatin orang tersebut dilecehkan gitu. Tapi kalau misalkan diem aja itu sudah masuk ke dalam kategori pelaku bullying gitu. Jadi pelaku itu bukan cuma yang melakukan langsung tapi juga lingkungan sekitarnya yang nemenin, kemudian yang mendukung temannya melakukan bullying, misalnya ada berantem terus dia ngetawain, dia menyaksikan, dia ayo. Nah, itu juga termasuk pelaku bullying Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nih walaupun ternyata anak Bapak Ibu tuh bukan korban bully tapi dia ternyata jadi pelaku bully. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita menjadi korban, yang kita lihat itu bukan cuma pelaku langsungnya tapi juga teman-temannya, tapi juga lingkungan sekitarnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kategori outsider gitu. Ini dia nggak melakukan apapun gitu ya, tapi dia seolah-olah tidak peduli. Karena apa? Karena takut jadi korban bully selanjutnya. Biasanya ini sering kali terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan akademik gitu ya. Ada satu yang dibully, terus teman-temannya ada yang cuma nyaksiin doang, ada yang cuma ngeliatin doang, bahkan ada yang keikutkan ketawa-tawa, tapi nggak ada yang berani ngelaporin, nggak ada yang berani ngomong sama gurunya. Nah, itu juga bisa masuk dalam kategori lingkungan pelaku bully. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu mau marah, nggak apa-apa marah aja sama lingkungannya gitu ya. Karena apa? Karena mereka juga artinya membiarkan gitu ya. Artinya benar-benar nggak berkontribusi apa-apa. Harusnya kan dihentikan ya. Tapi ketika mereka tetap menyaksikan aja, mereka mendiamkan aja, itu sudah termasuk dengan pelaku bully. Biasanya bully itu terjadinya di mana aja gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yang paling umum, yang paling sering itu terjadi di sekolah, di rumah atau lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar atau tetangga gitu ya. Biasanya kalau di sekolah nih dilakukannya dari senior kepada junior, atau misalnya kalau yang terdengar di sekolah-sekolah Jakarta gitu ya, ada yang namanya tuh pokoknya senior atau junior tuh benar-benar tingkatannya tuh ada gitu ya. Jadi senior tuh harus ngomong apapun sama junior, terus juniornya harus nurut gitu, atau bahkan selama satu angkatan itu harus nurut sama dia gitu. Atau biasanya ini alasannya kenapa sih kamu ini pokoknya bully ini nggak kelar-kelar gitu ya, karena ternyata dia si senior ini dulunya juga dibully oleh seniornya gitu ya. Jadi itu kayak seperti apa ya, circle, seperti lingkaran setan gitu ya. Kenapa yang namanya bullying di sekolah itu nggak selesai-selesai. Nah, biasanya tradisi, jadi kayak karena dia ngerasa oh ini yang harus dilakukan kepada juniornya gitu ya, ini yang harus dilakukan oleh senior ke junior, melakukan seperti ini, minta-minta, atau bahkan sampai ada yang dipalakin uang jajannya, dipalakin bekalnya. Nah, itu sudah termasuk ke bullying. Nah, kenapa sih sulit banget yang namanya diputus lingkarannya? Karena apa? Karena ada yang namanya kecemburuan. Ada yang namanya perasaan tidak adil, ada yang namanya perasaan dendam, tapi dia tidak bisa menyalurkannya secara mandiri. Gitu ya. Jadi dia mikirnya, dulu kan aku juga digituin sama seniorku, kenapa sekarang aku nggak boleh, kan kayaknya nggak selesai nih gitu. Nah, ini nih tradisi ini nih yang harus benar-benar diputuskan gitu. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya nanti cerita-cerita sama anaknya, terus dengar kayaknya anaknya bilang ini tuh tradisi, jadi kayaknya nggak apa-apa gitu. Nah, jangan sampai gitu ya. Tradisi ini nantinya ketika anak Bapak Ibu jadi senior malah turun gitu ke adik-adik yang lain. Nah, kemudian nih di rumah atau keluarga biasanya itu dari kakak ke adik gitu ya. Jadi kakaknya tuh kayaknya lebih tinggi, jadi dia suka nyuruh-nyuruh adiknya. Biasanya kasus kecilnya kayak gini, bapak ibunya nyuruh ke warung gitu ya, misalnya beli gula atau beli apa, tapi yang disuruh kakaknya nih, tapi nanti kakaknya nyuruh ke adiknya gitu ya. Terus nanti kalau adiknya nggak mau, entah diancam, entah diapain gitu ya, dikata-katain atau dipukul, pokoknya sampai harus mau. Itu sudah termasuk dalam perilaku bullying Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti
Bapak Ibu misalnya nih nyuruh kakaknya, ternyata kakaknya nyuruh adiknya. Nah, Bapak Ibu juga harus siap untuk bilang bahwa yang diberikan perintah, yang diberikan arahan itu kan kakak, bukan adik tuh. Gak boleh seperti itu loh kakak. Nah, itu harus benar-benar dilindungi juga nih adiknya gitu ya. Jadi pembagian tugasnya juga nanti harus adil, jangan sampai yang disuruh kakaknya terus atau yang disuruh adiknya terus. Nah, ini Bapak Ibu juga harus lebih bijak untuk memberikan arahan kepada anak-anak. Tuh, kemudian ke lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini biasanya tetangga gitu. Biasanya kalau misalkan kaumnya minoritas gitu ya dalam bidang agama atau ras atau suku dan lainnya, itu biasanya ada nih yang namanya selentingan-selentingan nyinyiran atau biasanya nggak dimasukin ke dalam grup tetangga gitu, atau biasanya ya hal-hal yang kayaknya bikin nggak nyaman gitu karena biasanya terjadi dalam unsur minoritas gitu. Nah, Bapak Ibu juga perlu perhatikan bahwa tiga lingkungan ini adalah tempat di mana paling sering terjadi yang namanya perilaku bullying. Nah, gimana nih biar kita tahu apakah anak-anak kita menjadi korban bullying di sekolah gitu ya? Yang paling mudah memang kita lihat fisiknya gitu. Kalau misalkan anak tuh anaknya pendiam banget gitu, atau misalnya kayaknya anaknya ngerasa nggak enak nih ngomong sama orang tuanya, coba Bapak Ibu yang paling gampang, yang paling mudah itu lihat dari tanda-tanda fisiknya gitu. Apakah ada luka atau memar yang kayaknya kok sering tapi dia ngomongnya kepentok lah atau kena apalah. Nah itu Bapak Ibu harus peka gitu ya. Jangan sampai ternyata yang namanya pentoknya dia, yang namanya jatuhnya dia itu karena teman-temannya, karena dia adalah korban bullying. Kemudian seperti yang tadi, tidak memiliki banyak teman di sekolah. Jadi Bapak Ibu juga perlu perhatikan nih. Harusnya usia SMP, usia SMA itu temennya banyak banget. Yang namanya geng atau misalnya bukan geng ya, peer group gitu ya. Atau misalnya ya adalah teman-teman yang seenggaknya 2 orang, 3 orang sering main ke rumah gitu, atau misalnya kerja kelompok segala macam. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan. Perlu tanya apakah dia di sekolah itu dikucilkan, nggak dapat teman kelompok gitu, atau bagaimana nih, karena itu adalah salah satu tanda yang paling mudah kita lihat. Kemudian yang namanya malas sekolah yang pokoknya ogah-ogahan deh sekolahnya, padahal sebenarnya kita mungkin sudah kasih fasilitas banyak ya namanya kendaraan sudah dikasih gitu, atau misalnya uang jajan udah dikasih, nilai-nilainya juga cukup bagus, guru-gurunya juga kayaknya welcome sama anak, tapi kok dia tetap malas sekolah ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian sering sakit kepala atau sakit perut. Kadang ada nih klien nih Bapak Ibu gitu ya datang ke saya, ini anak saya tiap mau sekolah atau misalnya tiap mau ujian, pokoknya tiap ada tugas itu ngeluhnya sakit kepala, terus sakit perut, terus pokoknya ada aja bis alasannya gitu ya buat nggak sekolah. Nah, ini perlu diperhatikan juga, siapa tahu ini berkaitan dengan stres gitu. Jadi biasanya kalau misalkan anak-anak remaja stres itu memang masuknya ke atau jatuhnya itu ke arah lambung dan ke arah kepala belakang gitu. Jadi untuk mereka-mereka yang stres, yang benar-benar dipendam gitu ya, emosinya, mentalnya dipendam, itu mereka sedikit banyak itu ngaruhnya ke lambung. Jadi mereka sering banget emah, sering banget sakit perut, sering banget pokoknya ngerasa perutnya nggak enak, kembung segala macam, terus sakit kepala, nyut-nyutan, pokoknya ada aja alasannya. Nah, itu perlu diperhatikan juga Bapak Ibu gitu. Kemudian juga mudinya tuh gimana, jadi kadang dia seneng, kadang dia sedih, kadang dia di kamar aja pokoknya, tapi kadang dia pengen main sama teman-teman yang itu juga perlu diperhatikan gitu. Kemudian prestasi akademik menurun. Nah, biasanya nih pas SD kayaknya anak saya tuh ranking 10 besar terus gitu, atau biasanya pas SD anak saya tuh ranking terus deh pokoknya, tapi kenapa pas di SMP, SMA dia prestasinya menurun ya? Setahu saya anak saya adalah orang yang pintar, fasilitas semuanya juga dikasih, buku-buku semuanya nggak ada yang kurang gitu ya, atau dikasih guru les juga, bimbel Pahmify juga gitu. Tapi ternyata prestasi akademiknya masih menurun. Ini juga perlu diperhatikan. Dan yang sering kali atau kadang-kadang sih, mungkin Bapak Ibu nggak ngeh gitu ya, dia suka banget yang namanya minta atau curi uang gitu. Nah, minta uangnya tuh alasannya banyak banget, pengen buat uang cadangan gitu, atau misalnya uang buat jaga-jaga, atau misalnya kalau misalkan kita udah, kok kamu minta uang terus sih, perasaan nggak ada kok dari gurunya apa segala macam gitu ya. Atau dia kadang-kadang suka nyuri uang, walaupun misalnya curi uangnya sedikit gitu, tapi kalau misalkan itu terus menerus, itu perlu diperhatikan apakah dia dibully, kemudian dia dipalak secara materi gitu ya oleh seniornya. Karena ada beberapa sekolah di Jakarta yang saya temukan, senioritasnya itu benar-benar senioritas banget Bapak Ibu gitu ya. Nggak cuma di Jakarta tapi juga di daerah lain, yang seniornya itu mungkin nggak secara fisik, nggak secara verbal, tapi dia ngancem mintain yang namanya duit anak-anak gitu ya.
Jadi ada setoran lah istilahnya gitu nih buat kakak kelas, entah apapun alasannya, yang penting itu ada setoran gitu. Jadi yang namanya anak-anak ketika misalnya dia nggak ngasih setoran itu, dia akan ditungguin lah depan kelas, atau misalnya dia disinisin lah segala macam, dan pokoknya membuat nggak nyaman gitu. Jadi Bapak Ibu perlu banget memperhatikan yang namanya tanda-tanda apakah anak Bapak Ibu ini menjadi korban bully di sekolah. Nah, tahu nggak sih Bapak Ibu, kalau bully itu efeknya tuh besar banget, walaupun dia cuma dikatain endut-endut gitu ya, atau misalnya cuma dikatain item-item manis-manis gitu ya, tapi itu bisa trauma gitu ya. Efeknya itu bisa negatif banget ke kejiwaan, bahkan bisa berujung pada terenggutnya nyawa korban. Karena kita nggak tahu nih beban mental yang bisa mereka terima itu seberapa besar, seberapa kecil gitu ya. Mungkin buat kita cuma dikatain aja itu sepele gitu ya, itu cuma canda-candaan gitu. Tapi kan kita punya kepala, kita punya beban mental yang berbeda sama anak-anak Bapak Ibu, sama teman-teman yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan banget bahwa efeknya ini luar biasa. Ini adalah salah satu contoh yang cukup viral dulu ya. Jadi ada namanya Amanda Michael Todd. Dia kelahiran 96, kemudian dia meninggal dunia pada 2012. Dia sempat mengutarakan unek-uneknya lewat video-video YouTube, lewat video-video yang kemudian dia sebarkan gitu ya ke teman-teman sekolahnya, yang artinya intinya dia minta pertolongan, dia minta tolong bahwa dia butuh seseorang, dia butuh ditemenin gitu ya, dia butuh yang namanya ada orang nge-reach dia gitu ya. Tapi teman-temannya malah anggapnya dia caper, dia cari perhatian lah, dia drama queen lah, pokoknya segala macam lah. Sampai akhirnya dia udah nggak kuat gitu ya, karena bully ini gitu. Jadi bully ini tuh nggak cuma di secara langsung, tapi juga di komen-komen Instagramnya, komen-komen YouTube-nya gitu ya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di rumah. Ini tuh prihatin banget loh Bapak Ibu. Jadi ketika ada nih anak-anak atau teman-teman yang mungkin bikin video-video seperti ini, nah ini harus kita peka gitu ya. Apakah dia meminta pertolongan gitu ya? Nanti dulu deh yang namanya cari perhatian atau misalnya cari attention atau drama queen itu nanti dulu. Yang penting kita tahu apakah dia benar-benar butuh pertolongan atau enggak. Gitu. Jadi Bapak Ibu ketika misalkan melihat anak-anak yang suka nulis diary, nulis jurnal, atau misalnya suka nyoret-nyoret, itu perlu banget diajak ngobrol, karena itu adalah langkah awal gitu ya, cara paling kecil seseorang untuk meminta tolong. Nah, ini yang versi Indonesianya nih. Jadi ada siswa gitu ya di suatu lingkungan pendidikan agama. Nah, dia itu dibully sama teman-teman sekolahnya. Entah dia dibully secara verbal, sampai akhirnya buku-buku pelajaran itu diambil, kemudian dia dihina yang namanya anak miskin, karena ternyata si anak ini adalah peraih beasiswa gitu ya, dan jadinya beda nih semuanya sama teman-temannya, tasnya beda, sepatunya beda gitu, walaupun dia pintar gitu ya. Tapi ya itu karena ada hal-hal mungkin yang value-nya beda nih, teman-temannya menganggap seseorang itu lebihnya karena status sosialnya gitu. Akhirnya dia dihina terus-menerus gitu. Kemudian buku-buku pelajarannya disembunyiin, tasnya disembunyiin, sampai dia tiap pulang tuh dia nangis terus, dia bingung dia harus apa gitu kan. Karena ya dia cuma pengen sekolah tapi sudah mendapatkan beasiswa gitu. Tapi kok dia sampai dihina-hina terus ya, dan ya mungkin orang tuanya saat itu merasa ya udah kamu sabar aja nak gitu ya, kamu karena keadaan kita seperti ini. Tapi sebenarnya tidak bisa seperti itu. Akhirnya dia depresi gitu ya, akhirnya dia depresi, terus jadinya nggak mau makan, jadinya nggak mau sekolah segala macam, sampai akhirnya dia meninggal. Sayang banget, padahal yang namanya siswa ini tuh benar-benar siswa berprestasi gitu ya, siswa beasiswa-siswa yang kayaknya akan diharapkan oleh nusa dan bangsa kita untuk bisa gitu ya, untuk jadi panutan ke depannya. Tapi sayang sekali dia mendapatkan bullying dari lingkungan sekitarnya. Nah, apakah bullying itu tindak kriminal? Iya, Bapak Ibu. Yang namanya bullying itu adalah suatu tindak kriminal. Jadi udah banyak nih pasal-pasalnya. Udah banyak yang namanya UU Perlindungan Anak, pasal-pasal bahkan dari yang namanya secara buku dan juga secara ITE gitu ya. Pokoknya dari mulai UU Perlindungan Anak, setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, dan turut melakukan kekerasan kepada anak gitu ya. Kemudian juga dari pasal-pasal lain yang namanya anak itu harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama tenaga pendidik, atau pihak lain. Jadi yang namanya
bully itu adalah tindak kriminal, apalagi kalau misalkan dia sudah sampai ke fisik ya, biru-biru, atau misalnya sampai ke pelecehan seksual, itu sudah bisa dilaporin ke polisi gitu atau ke pihak berwenang. Itu dendanya, penjaranya itu paling lama 3 tahun 6 bulan gitu, atau dendanya paling banyak 72 juta rupiah. Bagi kita itu kecil gitu ya. Kenapa? Karena efek traumanya itu bisa sampai seumur hidup gitu. Jadi walaupun misalnya nanti pelakunya itu bisa dipenjara atau pelakunya itu mendapatkan denda gitu, tapi ini nggak ada artinya Bapak Ibu. Karena yang paling penting adalah bagaimana mental si korbannya ini gitu ya. Karena ini sulit sekali selesai, walaupun bullying itu cuma sifatnya verbal, tapi traumanya itu sampai ke akhir gitu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang punya misalnya anak-anak suka berkreasi dengan meme, atau misalnya suka bikin stiker-stiker WhatsApp, atau misalnya suka bikin ya lucu-lucuan lah di internet gitu, itu perlu diperhatikan juga apakah itu sudah masuk ke dalam materi perilaku bullying atau tidak, atau bahkan dia menjadi korban bullying gitu ya. Itu perlu diperhatikan juga. Nah, apa nih pertolongan untuk bullying kalau misalkan ternyata kayaknya Bapak Ibu melihat ada tanda-tanda nih bahwa anak saya kena bullying gitu ya. Diperlakukan tidak baik lah pokoknya sama teman-temannya gitu ya. Bapak Ibu harus lihat dan jeli akan tanda-tandanya gitu ya. Ketika misalnya dia di rumah, dia nyaman-nyaman aja, dia nggak ada memar, dia nggak ada luka. Tapi ketika keluar rumah, kok dia tiba-tiba ada luka ya, ada memar, atau misalnya ada coretan lah, apa segala macam yang kayaknya nggak mungkin lah jatuh kayak gini, nggak mungkin lah yang namanya kecakar kucing kayak begini. Nah, itu Bapak Ibu harus coba dokumentasikan di foto. Karena apa? Karena itu nantinya entah kapan akan menjadi bukti yang benar-benar valid, bukti yang benar-benar sah gitu ya. Misalnya nanti ketika ke persidangan, atau misalnya Bapak Ibu menemui pelakunya, itu bisa jadi bukti valid. Jadi yang namanya sesuatu hal di tubuh Bapak Ibu, di tubuh anak Bapak Ibu, dokumentasikan, foto, video. Itu udah penting banget tuh. Kemudian beritahu pihak sekolah atau lingkungan terkait. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu kayaknya nggak tahu nih anaknya beneran nggak ya dapat bully, coba deh pantau. Atau misalnya kadang-kadang kalau misalkan klien saya tuh seringkali saya arahkan, coba deh Bapak Ibu datang dadakan ke sekolahnya gitu ya. Lihat gimana sih interaksinya dari jauh aja gitu, nggak usah yang bilang mami atau papi, mama papa mau datang ke sekolah gitu ya. Enggak. Lihat dari jauh gitu ya. Lihat aja nyamar gitu ya istilahnya kalau misalkan lebih gampangnya. Ini anak saya pas jam istirahat atau jam pulang atau jam baru datang, perilakunya gimana ya? Teman-temannya gimana ya sama anak saya gitu. Itu perlu banget, walaupun misalnya Bapak Ibu sesibuk apapun, itu penting banget, itu berharga banget untuk melindungi anak Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita berharap yang namanya bully itu bisa putus gitu ya, entah di lingkungan sekolah atau di lingkungan tetangga, itu perlu banget diperhatikan. Kemudian juga pantau nih kemajuan dan keadaan anak. Jadi ketika misalnya dia ada aktivitas-aktivitas yang kayaknya katanya kamu senang main musik, katanya kamu senang olahraga, kok sekarang nggak lagi gitu ya. Tadinya kamu ke sekolah naik sepeda loh, tapi kok sekarang nggak mau lagi, maunya diantar terus sama mama papa gitu ya. Nah, itu juga perlu tuh dicek. Itu juga perlu dicek keadaan anaknya, itu juga perlu dicek apakah dia misalnya di perjalanan dia mendapatkan bully dari lingkungan-lingkungan tersebut. Nah, kalau misalkan ternyata Bapak Ibu udah dokumentasiin, udah ngeliatin ke pihak sekolah, ke lingkungan terkait, pokoknya ke mantau semuanya, tapi ternyata sekolahnya juga nggak ada apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terus teman-temannya yang lain juga tetap terus nih jadi pelaku bullying, coba pertimbangkan untuk pindah lingkungan gitu ya. Atau misalnya tanya sama anaknya, apakah kamu mau pindah sekolah gitu, atau misalnya kamu mau belajar di rumah jadi homeschooling sementara waktu, itu kembalikan ke anaknya sendiri gitu. Karena apa? Karena ini penting banget untuk perlindungan anak, ini penting banget untuk kesehatan mental anak. Nah, gimana nih caranya untuk mendapatkan pertolongan kalau misalnya ternyata anaknya sudah depresi, sudah stres banget, sudah segala macam, Bapak Ibu ajak ke psikolog gitu ya. Jadi yang namanya ke psikolog itu nggak menakutkan kok Bapak Ibu. Jadi gini, kita mikirnya gini aja, ketika misalnya kita ke dokter fisik gitu kan, ketika kita pilek nih, kan kita pengen tahu nih ini beneran pilek atau misalnya kita alergi doang. Gimana sih caranya untuk kita mendapatkan pertolongan? Jadi ketika ke psikolog itu kita kepalanya kita bilang gini aja. Ketika kita ke dokter fisik yang namanya pilek, kan kita pengen tahu nih ini pileknya pilek biasa gitu ya, atau misalnya ternyata ada polip atau ada sinus gitu, atau misalnya ada nggak nyaman lah di bagian sini. Jadi ketika kita ke psikolog pertama kali, kita kepalanya mikirnya ngecek aja dulu, apakah anak saya ada apa-apa, apakah ada suatu hal yang serius gitu. Kalau ternyata nggak ada apa-apa, syukur alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada apa-apa, itu
kita bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat gitu ya. Jadi jangan sampai udah nyebar kemana-mana baru kita minta pertolongan gitu ya. Jadi yang namanya ke psikolog kepalanya gitu aja dulu gitu. Jadi yang penting mau ngecek dulu gitu. Dan untuk Bapak Ibu yang kadang-kadang suka bingung nih, mahal nggak ya gitu ya ke psikolog atau gimana nih kita bisa dapetin, tenang aja Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas BPJS-nya, tapi dengan yaitu fase ke 1 dulu, kemudian nanti minta rujukan gitu ya. Dan terserah Bapak Ibu bisa menunjuk ke rumah sakit terdekat di daerah Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan di puskesmas gitu ya, atau misalnya di poli BPJS itu kan kayaknya antriannya lama gitu dan perlu berbelit-belit gitu. Tapi kalau misalkan ke rumah sakit swasta mungkin langsung, tapi tarifnya juga beda. Jadi benar-benar yang namanya kami itu para psikolog itu sama kok kayak dokter gitu. Cuma kalau dokter itu kan di bagian fisiknya, kalau kami itu di bagian mentalnya. Nah, apa sih bedanya psikolog sama psikiater gitu? Kalau psikolog itu biasanya kita melakukan tes kepribadian. Anaknya nggak perlu ngomong gitu ya. Kita udah tahu gimana caranya untuk ngetes anak nih gitu ya, untuk ngecek apakah kepribadiannya ada sesuatu atau tidak gitu. Nah, nanti ketika misalnya keadaannya cukup darurat, keadaannya butuh pertolongan atau terapi sudah dilakukan tapi ternyata anaknya belum cukup baik gitu ya keadaannya, nanti akan dirujuk oleh psikolog ke psikiater untuk diberikan obat. Ada yang suka bilang, tapi kalau nanti ke psikiater itu ketergantungan gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu, seperti kalau misalkan Bapak Ibu pakai vitamin gitu ya, atau misalnya pakai perawatan tubuh gitu ya, ketergantungan tuh sebenarnya nggak ada. Tapi ketika memang dia butuh gitu ya, kulitnya butuh atau badannya butuh vitamin dan dia dikasih obat itu bagus, ya berarti memang itu butuh gitu. Jadi bukan artinya ketergantungan, tapi ketika tubuhnya itu membutuhkan sesuatu masukan gitu ya, obat atau vitamin segala macam, ketika berhenti ya dia tidak berperforma dengan baik karena memang tubuhnya butuh gitu. Jadi ini nih yang kadang salah kaprah gitu ya oleh Bapak Ibu, yang namanya ke psikiater nanti menyeramkan, ke psikolog menyeramkan. Itu tenang aja Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau ngobrol online dulu itu boleh banget. Jadi Bapak Ibu bisa ke aplikasi-aplikasi gitu, atau misalnya anak Bapak Ibu bisa diarahkan ke aplikasi konseling Pahamify gitu ya, untuk ngobrol dulu nih sama psikolog untuk istilahnya P3K-nya tuh gitu ya. P3K-nya kita lihat ke konseling Pahamify dulu. Nanti kalau misalkan ternyata kurang nih, kayaknya pengen langsung gitu, boleh silakan Bapak Ibu ajak ke psikolog gitu, seperti itu. Oke, sekian materi dari saya. Semoga informasi diterima dengan baik, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan sekali bisa langsung untuk raise hand gitu ya, atau ketik di tombol chatnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ihan. Ya, makasih banyak Kak Popi materinya. Ternyata bullying itu ini ya Kak, suka dikemas dengan bercanda-bercandaan yang tanpa disadari bagi anak, ternyata itu tuh menyakitkan bagi anaknya gitu ya Kak ya. Gitu. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, terus udah ada yang raise hand juga. Mungkin untuk Ibu Mira bisa di-unmute, udah oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas, Kak? Jelas Bu. Ya, ini menarik tadi yang dijelaskan oleh Kak Popi ya, dan juga berkaitan dengan putra saya yang nomor 2, laki-laki. Nah, sebetulnya ini sudah saya coba treatment dengan beberapa motivasi gitu ya, tapi ternyata belum berhasil. Kasusnya tuh begini, bulan Desember Januari itu kan suami positif COVID ya, dan kemudian kita isolasi nih semua sampai anak-anak, walaupun anak-anak itu sebetulnya sehat, saya juga sehat. Nah, tapi ketika pasca itu, ketika sudah sehat semua dan anak saya coba, ini mau ngaji katanya teh. Oh iya, ngaji aja kata saya tuh. Nah, tapi pas mereka keluar rumah, dibilangin sama anak-anak teman ngajinya, awas corona itu. Nah, dari situ sampai sekarang tuh bulan April ya, dia nggak mau pergi ngaji dengan alasan nanti dibilangin sama teman-teman. Padahal sudah kalau kakaknya sudah mau ke pengajian, ke madrasah. Tapi kalau dia tetap tidak mau, kalaupun mau
mesti harus dituntun, ditungguin di situ gitu. Nah, sementara masalahnya saya ada bayi juga gitu, jadi tidak bisa menunggui dia sampai pulang. Dan sebetulnya jaraknya dari rumah ke tempat pengajian itu hanya terhalang 2 rumah saja gitu. Nah, jadi sebetulnya memang bulinya itu berulang ya, beberapa kali anak saya dibegitukan, dan saya sudah coba ngobrol dengan anak saya itu dari hati ke hati gitu ya. Sebetulnya apa sih yang membuat abang tuh jadi malas keluar gitu, atau tidak mau keluar, atau misalkan nggak mau ketemu sama teman-teman gitu. Nah, itu sudah saya coba korek-korek gitu ya ke dia. Cuman masalahnya dia paling jawab nggak mau aja gitu. Nah, bisa di ini nggak Mbak, apa ya, bisa minta treatmentnya gitu untuk anak saya tersebut untuk kasus yang seperti ini. Terima kasih Kak Popi. Assalamualaikum. Ini langsung saya jawab ya, pastinya. Iya, langsung dijawab aja, Kak. Baik, terima kasih Bu Mira atas pertanyaannya. Jadi saya turut prihatin juga atas kondisi keluarga Ibu Mira. Semoga semuanya nanti masih baik-baik gitu ya, masih sehat sentosa gitu. Nah, untuk si abang gitu ya mungkin dia sudah, karena sudah berulang gitu ya Bapak Ibu ya, jadi kayak udah merasa nggak nyaman nih gitu. Sudah ngerasa, aduh, walaupun misalnya udah ditungguin gitu, atau misalnya sudah ditemenin, tapi ternyata pelakunya itu terus begitu berulang. Nah, coba coba Ibu tanya ke abang gitu ya, apakah dia mau ngaji di tempat lain gitu, misalnya mau ngajinya di rumah aja gitu. Karena apa? Karena ya memang pelakunya ini kita nggak bisa hentiin gitu. Ketika misalnya Ibu datangin pelakunya nih, terus marahin pelakunya gitu ya misalnya. Tapi ntar ketika misalnya Ibu udah nggak ada, anak Ibu bisa kemungkinan dikata-katain lagi gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memutuskan lingkungannya dia gitu ya. Jadi kalau misalkan dia memang sudah nggak mau ngaji di situ atau sudah nggak mau bermain di situ, ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa pindahkan ke tempat lain gitu ya. Yang sebisa mungkin kita cek itu pelakunya itu nggak ada di situ gitu. Karena apa, kita apalagi kalau pelakunya berkelompok gitu ya, bareng-bareng gitu. Nah, itu kita udah sulit tuh untuk mengendalikannya gitu. Nah, itu betul. Jadi memang banyak kan yang bilangnya itu anak-anak laki-laki yang udah gede-gede, terus perempuan yang udah gede-gede juga gitu. Ya. Kalau Ibu apa udah bilang ke mungkin guru ngaji atau misalnya ke yang lingkungan sekitar situ gitu untuk ngasih tahu gitu, itu nggak boleh loh kayak gitu gitu. Sudah minta bantuan guru ngajinya juga, kemudian kebetulan tinggi rumah Bu RW ya. Saya ngobrol juga, bisa nggak kita buat suasana lingkungan anak tuh nyaman gitu, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang kan kita juga nggak tahu ya kayak siapa yang mau gitu terdampak dengan pandemi ini gitu. Nah, makanya saya coba ngobrol dengan Bu RW juga, kemudian ngobrol dengan guru ngajinya juga. Bisa jadi anak-anak tadi tuh memang faktor hati-hati dari pihak orang tua. Jadi orang tua mereka bilangnya, jangan deketin itu, itu COVID, nah begitu. Ya. Nah, Ibu bisa tanya lagi ke anak gitu ya, bagaimana nih nyamannya dia, karena kalau saya lihat sih kayaknya usaha Ibu udah lumayan banyak gitu ya, udah ngobrol ke sana sini gitu. Tapi ternyata masih nggak berhenti juga gitu. Coba deh, apakah abang misalnya mau ngajinya di rumah aja gitu, atau misalnya dikurangin dulu deh main-mainnya sama mereka gitu ya. Karena apa? Karena kalaupun misalnya masih dibiarkan itu bukannya nggak mungkin nantinya akan ada julukan yang lain selain dibilang COVID itu gitu ya. Ntar mungkin dibilang apalah. Nah, ini perlu dijauhin banget nih si anak dari lingkungan yang seperti itu. Iya, terima kasih Kak Popi. Terima kasih Bu Mira atas pertanyaannya, semoga membantu. Terima kasih banyak Kak Popi atas jawabannya. Ini aku lanjut ke pertanyaan lainnya ya Kak, ada yang masuk di chat. Bagaimana advice penyembuhan putra-putri yang kena bullying agar tidak berdampak negatif untuk psikis anaknya? Oke. Untuk tidak berdampak negatif tadi sebenarnya sudah saya
bicarakan ya Kak Pihan ya gitu. Jadi Bapak Ibu harus ajak ngobrol anaknya gitu ya. Ajak ngobrol itu enggak yang sini kamu coba yuk kita ngobrol kayak gitu gitu. Tapi misalnya keadaannya enak nih, misalnya lagi ngobrol keluarga gitu, atau misalnya lagi ada aktivitas bareng, lagi ada liburan bareng, ajak ngomong dari hati ke hati gitu ya. Ajak ngobrol, kamu gimana sih keadaannya selama ini gitu ya. Apakah kamu butuh bantuan dan segala macam gitu. Anak untuk cerita sama orang tuanya tentang masalahnya dia, apalagi anak remaja, itu tuh bener-bener sungkan banget gitu ya. Kadang anak tuh ngerasa aku nggak mau ngebebanin orang tuaku gitu, atau misalnya aku nggak pengen nanti yang ada malah aku nggak boleh main sama teman-teman aku gitu kan. Nah ada tuh perasaan-perasaan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu kepalanya tuh harus terbuka dulu. Kalau misalkan ternyata udah nih dilakuin ngobrol, tapi ternyata dia masih ngerasa nggak nyaman gitu ya, boleh diajak ke psikolog gitu ya, untuk apakah ternyata dia butuh terapi trauma gitu ya, atau misalnya ternyata dia butuh yang namanya ada cognitive behavioral terapi gitu ya, itu jadi terapi-terapi yang menenangkan gitu ya. Jadi dari alam bawah sadarnya itu gitu ya, mungkin traumanya udah kependem banget, udah dalam banget sampai akhirnya dia cuma taunya dia itu trauma karena bully gitu, karena tapi ternyata di belakangnya itu dulunya tuh ada tuh gitu. Nah ini perlu dicek dulu, ini perlu di screening dulu gitu. Jadi langkah pertamanya ajak ngobrol dulu dari hati ke hati. Nanti kalau misalkan ternyata kayaknya masih kurang nih, masih belum ada progres yang cukup signifikan gitu, boleh untuk langsung diajak ke profesional gitu. Berarti untuk orang tua juga ini ya Kak, udah bisa kalau melihat anaknya udah mulai tidak tertangani di rumah, itu jangan ragu untuk tanyakan ke profesional, pergi ke psikolog, karena itu bukan suatu hal yang aneh ya Kak ya, sama aja kayak pergi ke dokter. Malah kalau ke dokter kan disuntik ya gitu. Nah kalau sama kita nih, kita diajak ngobrol, kita betul. Kalau ke psikolog kan biasanya ngobrol, iya. Soalnya kayaknya ini ya Kak, stigma negatif pergi ke psikolog tuh masih kenceng banget di masyarakat gitu. Kayak orang tua masih ada yang menganggap kalau pergi ke psikolog tuh sama dengan gila lah atau aneh gitu. Padahal kan sebetulnya itu adalah suatu hal yang wajar karena kita memenuhi kebutuhan diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Cuma bedanya kalau ke psikolog kita memenuhi kebutuhan mental, kalau ke dokter itu kebutuhan tubuh gitu ya Kak ya. Benar banget. Jadi yang namanya kita itu kan harus sehatnya nggak cuma secara fisik tapi juga secara mental gitu ya. Jadi ya mungkin fisik kita gampang banget nih kelihatan ada luka dikit kita bisa kasih Hansaplast, kita kasih betadine gitu. Tapi kalau misalkan lukanya dalam hati gitu ya, nah itu tuh yang kayaknya perlu dicek dulu seberapa dalam lukanya gitu, dan gimana nih kira-kira apakah udah parah atau misalnya masih bisa diatasin gitu. Karena ya itu seperti yang saya bilang, jangan sampai dia mengakarnya terlalu kuat sampai akhirnya kita cabut itu susah banget gitu. Karena ya saya sebagai psikolog juga kalau misalkan udah susah banget, udah sulit banget, itu juga kita ngos-ngosan gitu ya untuk ngasih terapinya. Kita juga perlu, nggak bisa cuma 2 sesi 3 sesi, tapi harus terus menerus gitu, dan itu kan membutuhkan waktu yang banyak, itu membutuhkan effort yang banyak gitu. Jadi kalaupun ada tanda-tanda sedikit sekecil apapun langsung berangkat gitu. Karena kalau udah dalam juga susah ya Kak ya sembuhnya. Iya. Oke, terus ini nih Kak, ada satu lagi. Gimana orang tua itu bisa tahu kalau anaknya itu kena bullying di sekolah di luar dari ciri-ciri fisik yang tadi sempat Kak Popi bilang, karena kan beberapa anak ada yang nggak mau terus terang tuh Kak ke orang tuanya, terus mungkin kurang dekat sama orang tuanya juga, jadi anaknya tuh sungkan buat cerita. Nah, itu mengatasinya gimana tuh, Kak? Oke. Nah, seperti tadi saya bilang, Bapak Ibu bisa cek dari teman-temannya gitu ya, atau misalnya dari Bapak Ibu gurunya gitu. Itu misalnya kayak yang tadi contoh ekstrimnya gitu ya, kalau misalkan saya sering kali arahin ke klien gitu ya, coba dia datang ke sekolahnya diem-diem gitu ya, nyamar gitu ya, misalnya jadi pakai topi gitu, atau misalnya pakai kerudung gitu. Nah, itu adalah cara paling mudah untuk memantau anak gitu. Apakah anak nih dikucilkan gitu ya di sekolah atau di lingkungan terdekatnya gitu. Karena apa? Ya namanya anak-anak remaja memang wajar banget dia sulit cerita sama orang tuanya gitu ya, karena value-nya, karena tugas perkembangan itu sedang ada di lingkungan sosial yang namanya tadi seperti saya bilang, dia akan lebih nurut sama teman-temannya atau sama pacarnya daripada sama orang tuanya gitu. Udah jadi, mulai ada gengsi juga ya Kak ya? Ada gengsi juga, kayak ngerasa udah gede, aku ngapain cerita ke orang tua gitu kan. Nah itu mulai tuh ada kayak gitu-gitu. Jadi
ya Bapak Ibu bisa misalnya trik-triknya, coba kalau misalkan mau main daripada main ke rumah temen, sini bawa aja ke rumah gitu kan. Nanti mami atau mama sediain makanan cemil-cemilan gitu. Jadi sedikit banyak kita bisa memantau nih, oh ini nih teman-teman anakku gitu ya. Oh ini nih yang biasanya dia curhat-curhatin segala macam. Jadi sedikit banyak kita bisa ngepoin mereka nih gitu. Jadi kita bisa istilahnya mengutus intel gitu ya dari teman-teman mereka ini. Seperti itu Kak Fihan. Oke, nah menyambung dengan yang tadi nih Kak, kalau kan kadang anak remaja ini tuh masih belum tahu ya, dia tuh masuk di lingkungan yang betul atau ada di lingkungan yang salah, tapi dia ternyata nggak ngeh gitu. Nah, ketika orang tua menyadari kalau anaknya itu ada di lingkungan yang buruk lah buat si anak, itu gimana ya Kak si orang tua bisa mulai mengkomunikasikan ke si anaknya, karena kan kalau misalnya langsung bilang si ini sebenarnya nggak baik tau buat kamu, itu kan bisa jadi si anaknya tuh jadi malah kayak apaan sih mama ikut campur gitu. Ya, benar banget. Nah, ini nih salah satu tricky banget emang triknya gitu. Jadi misalnya ternyata anak ikut sama geng yang tawuran gitu ya, atau misalnya amit-amit gitu ya, dia sama trek-trekan motor lah atau apa. Nah, ibu bapak perlu kasih tahu apa sih konsekuensinya masuk ke lingkungan seperti itu. Misalnya kecelakaan gitu. Ini contohnya yang di geng motor ya, kecelakaan atau ditangkap polisi sebagai pelaku kriminal gitu tuh. Atau misalnya ternyata dia jadi kesehatannya nggak baik karena selalu keluar malam-malam. Nah, pokoknya bapak ibu harus edukasi yang namanya dampak gitu ya. Jadi yang namanya anak ini memang agak sulit untuk dilarang. Jadi ketika misalnya nih nanti dia kena gitu ya. Nah, itu bapak ibu kan sudah tahu nih gitu ya, sudah berikan konsekuensinya seperti ini loh pilihan kamu, apakah kamu mau terus berada di jalur ini gitu ya atau enggak gitu. Jadi yang penting kita pantau dan kita berikan, kasih tahu gitu konsekuensinya apa aja sih gitu, dampak-dampaknya apa aja sih kalau kamu kesini gitu, apakah kamu mau gitu ya. Itu memang pilihan ke anak gitu ya, tapi kita juga tetap harus memantau, kita harus kasih edukasi, tapi nggak boleh yang sampai pokoknya kamu jangan di situ, pokoknya kamu nggak boleh main sama dia gitu ya. Cuma kayak kasih tahu aja konsekuensinya ini kamu mau gitu. Seperti itu Kak Fihan. Berarti ini ya Kak, orang tua tetap harus ngasih tahu, tapi keputusan harus balik lagi di anaknya ya, supaya anaknya ini nggak ngerasa terlalu diatur gitu. Biasanya kan kalau remaja, kalau terlalu diatur tuh suka malah berontak ya. Benar. Iya, benar. Jadi bahkan mereka punya jargon-jargon yang namanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar gitu kan. Dilanggar ya. Dilanggar buat dibantah, buat di inilah pokoknya. Nah, itu tuh namanya remaja tuh harus tricky banget gitu ya untuk ya kita kasih tahu aja konsekuensinya, kamu kesini. Nanti dia yang pikir sendiri gitu. Biasanya sih kalau yang sudah gitu ketika misalnya udah kita kasih tahu nih konsekuensinya ini mereka akan mikir sendiri, oh iya aku nggak mau juga ke situ gitu, males juga nih kalau misalkan dapat konsekuensi ini gitu. Nah, ya Bapak dan Ibu ini kita udah ngobrol panjang banget sama Kak Popi. Kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Popi udah bersedia untuk jadi speaker webinar hari ini. Kita minggu depan juga akan ketemu lagi ya Kak Popi ya. Siap. Ya, tentunya topiknya menarik banget nih. Yes, topiknya menarik sabar, banget. Pengen minggu depan pengen bawain materi itu. Iya, oke. Nanti untuk topik selanjutnya, seperti biasa aku akan infokan di grup komunitas orang tua Paham IPAI. Ditunggu aja Bapak dan Ibu karena kita tiap minggu akan ketemu terus nih sama Kak Popi beberapa kali ya Kak ya. Selain ada webinar, kita juga ada open konsultasi di grup WA. Jadi bisa tunggu aja informasinya, update-nya di grup WhatsApp karena aku akan update terus di sana. Siap. Nah, Bapak dan Ibu, aku minta masukan atau kritik dan sarannya ya Pak mengenai kegiatan webinar ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya saran yang topik yang menarik yang mau dibahas yang oleh Kak Popi, bisa isi di forum yang aku kirim di chat. Udah masuk ya. Linknya itu adalah bit.ly/kritik webinar. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ada materi-materi khusus yang ingin dibahas oleh Kak Popi untuk diangkat di webinar, itu boleh banget langsung isi masukannya di link tersebut ya Bapak dan Ibu.
Oke, karena udah di penghujung acara, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya hari ini. Terima kasih Kak Fihan, terima kasih Pak Mifa dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Kak Popi. Sampai ketemu minggu depan Bapak dan Ibu. Selamat happy weekend. Oke, nggak bisa diklik. Iya nih kayaknya kalau di ini nggak bisa. Coba. Oh, nggak bisa juga ya? Nggak bisa kayaknya. Oke, nanti aku akan kirim di grup WhatsApp aja ya Bapak dan Ibu, jadi biar bisa langsung diklik. Oke, ini aku akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu. Kak Popi, makasih banyak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, sampai ketemu minggu depan. Shopify.